Jual beli, sewa menyewa, bahkan sampai gadai ternyata sudah diatur di dalam konsep ekonomi Islam. Loh kok bisa? Ya jelas bisa. Lawang Islam sudah mengatur dari hal yang simpel sampai ke hal yang kompleks. Terus gimana toh aturan jual beli, sewa menyewa, dan gadai di dalam Islam? Simak terus video berikut ini ya. Pertama, jual beli. Tentu kita udah nggak asing sama kegiatan yang satu ini ya. Semua orang tentunya sudah pernah melakukan transaksi jual beli, baik itu secara langsung seperti di pasar atau secara tidak langsung seperti melalui e-commerce. Sejak dahulu, jual beli memang sudah dibenarkan menurut syariat Islam ya. Lah terus, gimana toh syarat jual beli yang baik menurut syariat Islam? Pertama, uang dan barang yang ditransaksikan haruslah halal. Barang-barang haram seperti sabu-sabu, daging hewan yang haram, alkohol, arak, bangkai, berhala, dan barang lain yang termasuk dalam barang haram sesuai syariat Islam tentu dilarang oleh Islam untuk diperjualbelikan ya. Hal ini juga berlaku bagi uang yang digunakan dalam bertransaksi. Uang yang digunakan bertransaksi tidak boleh menggunakan uang haram seperti uang hasil judi misalnya. Jadi, sebelum bertransaksi, pastikan dulu uang dan barangnya halal ya. Jangan sampai kegiatan jual beli yang kita lakukan menjadi tidak sah. Yang kedua, barang yang kita beli hendaknya barang yang bermanfaat. Jangan sampai kita membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan dan tidak bermanfaat. Karena itu merupakan sifat boros yang akan merugikan kita ya. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Bu, saya mau beli beras, 1 kilonya berapa? Oh, 1 kilonya 10.000. Oke, saya mau beli 3 kilo aja. Siap mbak, totalnya jadi 30.000 ya. Ini ya Bu, uangnya pas. Makasih ya mbak. Loh Bu, beras saya mana? Berasnya masih di sawah, bulan depan baru panen. Loh kok gitu sih Bu? Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan seperti video tadi ya. Karena semua itu mengandung tipu daya. Keempat, keadaan barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi, antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui keadaan barang yang dijual belikan baik atau tidak. Yang kelima, barang yang dijual belikan haruslah milik penjual itu sendiri. Lah terus, jual beli yang baik itu gimana Kak? Jadi, jual beli yang baik itu harus dilakukan sama suka. Artinya, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk menjual atau membeli. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Boleh kak dilihat dulu tanaman hiasnya, murah-murah loh. Kalau yang ini harganya berapa Kak? Oh, kalau yang ini 50.000 aja mbak. Wah mahal sekali ya, 30 boleh? Waduh, belum boleh itu mbak. Kalau mau beneran beli, saya kasih 40. Oh 40 juga nggak apa-apa. Ini uangnya. Makasih kak, bisa langsung diambil aja. Iya. Dari video tadi, nampak penjual yang menawarkan barang dagangannya dengan harga 50.000. Kemudian, pembeli merasa harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Maka, pembeli boleh menawarnya ya. Dalam hal ini, penjual bisa menolak ataupun menerima tawaran pembeli. Di akhir video, pembeli setuju membeli barang di harga 40.000. Maka, kegiatan jual beli yang dilakukan sudah sah. Yang kedua, sewa menyewa. Sewa merupakan persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas suatu barang secara sementara oleh orang lain. Di zaman yang serba maju ini, barang yang akan disewa atau disewakan tentu banyak sekali ya. Mulai dari kendaraan,
rumah, properti, bahkan gedung yang besar sekalipun bisa. Jadi, syarat dan rukun sewa itu apa, Kak? Oke, ini aku spill ya. Yang pertama, orang yang menyewa dan menyewakan harus orang yang berakal dan balik. Tentu saja, orang gila tidak sah melakukan ini ya. Yang kedua, sewa menyewa terjadi bukan karena paksaan oleh satu pihak ataupun orang lain. Jadi, harus atas dasar kemauan sendiri ya. Yang ketiga, barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan. Yang keempat, telah ditentukan barang yang akan disewa atau disewakan, serta bagaimana keadaan barang tersebut. Kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui oleh dua belah pihak. Misalnya, barang tersebut akan digunakan untuk apa dan bagaimana. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan oleh orang yang menyewakan. Yang keenam, berapa lama barang tersebut akan disewa harus diketahui kedua belah pihak secara jelas. Yang terakhir, harga dan cara pembayaran sewa harus diketahui dengan jelas. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat di video berikut ini ya. Permisi Mas. Ya. Apa benar ya di sini menyewakan motor? Oh iya, benar sekali. Di sini tempat penyewaan motor. Masnya ingin sewa berapa hari ya? Kebetulan saya mau sewa untuk 1 hari aja sih Pak. Untuk 1 harinya berapa ya Pak kira-kira? 100.000 Mas. Itu sudah termasuk bensin dan juga helm. Boleh Pak. Saya mau pilih motor yang ini boleh Pak? Boleh sekali. Jadinya berapa ya Pak? 100.000. Ini Pak uangnya Pak. Amit amit. Makasih ya Pak. Mari Pak. Nah, itu tadi merupakan contoh sewa menyewa barang. Lah terus, kalau sewa menyewa jasa atau kontrak kerja gimana Kak? Untuk kontrak kerja, setidaknya ada 4 poin penting yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa gaji dan bagaimana cara pembayaran gajinya. Yang ketiga, berapa lama masa kerjanya. Yang terakhir, apakah ada tunjangan-tunjangan lain seperti transport, kesehatan, atau yang lainnya. Yang ketiga, gadai. Tentu, kita sudah nggak asing lagi ya sama gadai. Tapi mungkin juga ada yang belum tahu gadai itu seperti apa. Simpelnya, seorang rahin atau si peminjam uang menjaminkan barang yang dimilikinya kepada murtahin atau si pemberi utang untuk melunasi utang-utang rahin. Terus, gimana Kak hukum gadai di dalam Islam? Tentu saja di dalam Islam gadai diperbolehkan ya. Tapi harus mengikuti syarat-syarat gadai seperti berikut. Yang pertama, transaksi berdasarkan atas hutang piutang yang wajib dibayar. Yang kedua, barang yang digadaikan haruslah halal dan diperbolehkan dalam jual beli Islam. Yang ketiga, jaminan yang diberikan oleh rahin haruslah barang yang ia boleh gunakan. Yang keempat, barang yang digadaikan harus diketahui kadar, sifat, dan jenisnya. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat di video berikut ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Telepon mana Pak? Jadi begini, saya itu sedang membutuhkan uang. Oh, nominalnya berapa? Ya kurang lebih 10 juta ya untuk berobat orang tua saya. Waduh, kalau segitu saya belum berani Pak. Bagaimana kalau saya menggadaikan motor saya untuk jaminan uang tersebut? Bisa dilihat motornya Pak? Ya, silakan. Ayo, mari. Monggo, Pak. Jadi ini Pak motor saya, boleh dicek dulu. Siap-siap Pak. Sudah Pak, nggak apa-apa Pak, boleh. Mari masuk ke dalam ruang tamu lagi saja.
Kalau motornya kayak gitu boleh Pak, tapi Bapak mau mengembalikannya uang itu dalam jangka waktu berapa bulan atau apa tahun? Ya kurang lebih 1 sampai 2 bulan Pak kalau untuk mengembalikan uang tersebut. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, bisa. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Boleh minta kuncinya Pak? Ya, sebentar. Ini Pak. Nanti uangnya saya transfer saja Pak ya. Oke Pak. Ya saya tunggu uangnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tapi perlu digarisbawahi, seorang murtahin tidak boleh mempergunakan barang yang digadaikan oleh rahim. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai jual beli, sewa menyewa, dan gadai di dalam Islam. Semoga menambah wawasan kita dan bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like ya.